Shalom sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, kembali dalam renungan di setiap hari Kamis dengan tema bersinar dan berdampak. Perenungan kita pada hari ini dilandasi dalam firman Tuhan yang tertulis di Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Sahabat Kristus, dalam kehidupan saya sendiri secara personal, bergelut di dunia pelayanan membuat saya bertemu dengan banyak orang. Salah satunya dengan komunitas di kota yang kecil, yang terbangun sebuah persekutuan yang dihadiri terkadang oleh orang-orang yang sangat sederhana. Walau terkadang yang hadir ini orang-orang sederhana, namun pernah suatu kali saya bertemu dengan orang-orang yang iman dan kasih mereka sungguh luar biasa. Mereka sederhana tetapi ada kehangatan dan penerimaan yang layak. Sehingga saya dapat membayangkan bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu dibangun. Nah sahabat Kristus, di dalam setiap pengalaman berpelayanan di komunitas-komunitas di mana saya pernah melayani, ada seorang pendeta yang bercerita bahwa ketika beliau memberikan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, beliau membagi kelompok dan mereka sharing pengalaman hidup mereka, bagaimana mereka hidup sebagai garam dan terang secara praktisnya. Dan di kelompok pendeta tersebut ada seorang ibu yang berkisah tentang bagaimana ia merawat mertuanya yang sudah lanjut usia. Ada juga ibu yang lain berkisah bagaimana ia tinggal di lingkungannya yang miskin, namun ternyata ia bisa menjadi contoh bagaimana hidup yang tak gampang menyerah. Ibu yang lain berkisah bagaimana anaknya yang punya kelemahan fisik dan mental suka dibully oleh teman-temannya, namun ternyata anak tersebut tetap mengasihi mereka. Ada juga remaja di kelompok pendeta tersebut yang setiap pagi di sekolah bersaat teduh dan menyemangati teman-temannya untuk bersaat teduh. Dan ada seorang pemudi yang bersaksi betapa beratnya hidup di lingkungan keluarga yang non-Kristen. Dan mendengar semua kisah sharing tersebut, sang pendeta merasa sangat diberkati. Demikian juga saya. Mendengar sharing pengalaman dari orang-orang mengenai bagaimana hidup beriman dengan Kristus, ternyata menjadi sebuah pernyataan bahwa ketika kita menjadi terang dan garam, itu adalah sebuah gaya hidup. Walau hidup dan kisah hidup mereka sederhana, bahkan terkadang penuh penderitaan, tetapi menjadi terang dan garam adalah sebuah gaya hidup yang selalu dilakukan. Sahabat Kristus, dari segala hal pengalaman, dari segala hal yang saya dengar melalui sharing, melalui pengalaman orang-orang lain, termasuk mungkin sahabat-sahabat Kristus yang mendengar, saya berefleksi bahwa menjadi murid Tuhan Yesus itu ternyata tidak harus tampil hebat dan cermelang seperti terang di atas kaki Dian atau di puncak gunung. Menjadi murid juga bisa seperti garam yang hadirnya tidak terlihat, namun dampaknya membawa nikmat. Kemuliaan terang itu beda dengan kemuliaan garam. Terang itu tampil cermelang, makin tinggi ia ditempatkan, makin besar cahaya yang ia bisa bagikan. Sedangkan garam itu larut, tidak nampak, dan mudah diabaikan. Saat orang menikmati makanan, ia akan memuji kenikmatan daging atau supnya, dan tak pernah memuji garam.
Sahabat Kristus, itulah dua model gaya hidup murid Kristus. Apapun panggilan kita, baik menjadi terang maupun garam, mari kita mengerjakannya dengan riang. Maka dunia akan melihat dan merasakan perbuatan kita yang baik, dan semuanya itu akan menuju pada kita memuliakan Bapa yang di surga. Amin.